Ini sangat panjang ya karena membahas beberapa sifat Allah. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bikulli syai. Sedikit saja yang akan saya bahas ini pada satu bait pertama, wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai saja. Karena ini sudah mencakup kepada 3 sifat yang mana dari masing-masing sifat Allah ini akan memberikan insya Allah penjelasan yang lumayan panjang, dan semoga harapan kita bersama ilmu yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang senantiasa memberikan keteguhan dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah ilmu yang ketika kita mendapatkannya namun hati kita semakin memunculkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Wa qaimun ini adalah sifat lanjutan daripada Allah. Wa qaimun ghaniyun ini satu paket ya. Qaimun ghaniyun itu satu paket. Kalau kita mengenal di kitab-kitab tauhid itu dikenal dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Suara saya terdengar jelas ya? Halo? Suara saya terdengar jelas ya? Oh, okay. Dari kata qaimun sendiri, kita mungkin kalau belajar nahwu itu sering mendengar kata koma zaidun, koma ngatik zaidun sopo zaid, seperti itu. Isim fa'ilnya itu qaim, kemudian ketika diterjemah secara literal artinya itu mandiri. Allah itu zat yang mandiri. Karena memang kalau kita lihat manusia sendiri, manusia itu pertama kali diajari mandiri itu biasanya diajari berdiri terlebih dahulu. Anak-anak kalau masih dalam gendongan ibunya itu bisa dipastikan belum mandiri. Maka untuk mengajari manusia ini merupakan salah satu hikmah bahwa manusia itu ketika diajari mandiri ya maka diajari untuk qomah terlebih dahulu, menjadi qaim, orang yang berdiri terlebih dahulu. Baru selanjutnya dia akan belajar untuk berjalan, kemudian melanjutkan dengan berlari. Karena memang kehidupan tidak seperti yang sering kita harapkan. Kita harus sering lari dari dunia terkadang seperti itu ya. Maka qaimun di sini adalah Allah itu zat yang maha mandiri, super mandiri. Allah itu maha mandiri, super mandiri. Karena seperti ini, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Aktivitasnya Allah tidak sama dengan aktivitasnya makhluk. Kemudian yang dikerjakan Allah itu tidak sama dengan yang dikerjakan makhluk. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran misalnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama fasawwahu sab'a samawat. Contoh, Allah mendeklarasikan diri sebagai zat yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit, bahkan sampai alam semesta, langit ketujuh dan lain sebagainya, itu Allah yang mengklaim menciptakan itu semua. Dan deklarasi semacam ini mungkin sangat aneh ketika dibacakan di 14 abad yang lalu. Belum ada satupun manusia yang mendeklarasikan membangun langit tanpa tiang, bisa memisahkan antara air yang ada di lautan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang membentuk manusia sejak di dalam janin dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, apalagi manusia. Maka deklarasi semacam itu sering kita temukan di dalam Al-Quran. Allah menggunakan lafadz khalaqah atau ja'alah, maka itu adalah aktivitas. Maaf ya, karena ada kendala sedikit, jadi kami sedikit mendapat masalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Oh, maaf Ustadz ya,
Sebelumnya karena sedikit kendala jadi terputus sambungannya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustaz. Iya. Kembali kita lanjutkan kajiannya, yaitu terkait qaim, kemandirian Allah Subhanahu wa taala. Sering Allah mendeklarasikan diri di dalam Al-Qur'an menggunakan lafadz khalaqa atau menggunakan lafadz ja'ala. Yang mana semua aktivitas ketuhanan itu sangat di luar nalar manusia. Makanya di dalam menciptakan semua yang Allah sampaikan itu, Allah butuh sifat kemandirian, tidak butuh kepada satu makhluk pun. Makanya di dalam surah Yasin itu yang sering kita baca, ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka cukup kun fayakunuh, maka semua akan terjadi. Itu adalah kemandirian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemandirian Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan kemandirian makhluk. Seperti yang saya sampaikan tadi, manusia itu juga diajari untuk mandiri di dalam kehidupannya, untuk makan, untuk bekerja dan lain sebagainya. Makanya ulama mengatakan kemandirian Allah itu adalah kemandirian yang mutlak, sedangkan kemandirian manusia itu adalah kemandirian yang muqayyad, masih terbatas. Kemudian dari kata ghani itu tidak butuh. Allah itu tidak butuh kepada semua makhluk, sebaliknya semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muftiqarihi ilal makhluk atau ilal mahal wal mukhassis, sedangkan makhluk itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang kedua ini, ada orang mandiri namun terkadang masih butuh kepada orang lain. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Ketika Allah sudah mandiri, maka Allah itu juga ghani, tidak butuh kepada yang lain. Allah juga mendeklarasikan diri di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Allah mengatakan wallahu ghaniyyun halim, wallahu ghaniyyun hamid, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu ghani daripada seluruh alam semesta. Fa inna rabbi ghaniyyun karim dan lain sebagainya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak butuh kepada siapa-siapa. Itu berbeda. Kalau makhluk itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang dipastikan tidak butuh kepada yang lain. Dalam masalah nikmat saja, ngurus makan minum. Kita ngurus makan kita sendiri. Kita makan satu piring, ada nasi, ada lauk pauk, sayur dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mandiri dengan artian menyiapkan semua makanan itu dari proses A sampai Z dengan sendiri? Tidak mungkin, sulit. Makanya ulama sering mengatakan satu nikmat saja itu syarik, itu bersekutu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ketika kita melihat pakaian kita misalnya, maka kita akan mengetahui bahwa pakaian kita itu dibutuhkan syarik untuk bisa memakai satu pakaian, dibutuhkan syarik. Ada mereka yang bertani, menenun kapas, kemudian ada yang membuat menjadi rajutan benang, kemudian ada yang menyatukan menjadi kain, kemudian ada yang bagian konveksi untuk membuat baju, ada yang memberi warna, ada yang memberi merek dan lain sebagainya, hingga ada yang mendistribusikan ke toko-toko, ada yang menjual, kita membeli lalu kita pakai. Maka satu nikmat saja itu kita tidak bisa untuk mandiri untuk mendapatkannya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meminta kita untuk menghitung nikmatnya. Tidak pernah. Allah yang memerintah kita untuk mengingat dan mensyukuri nikmat. Makanya Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat kalau aku memberi nikmat kepada kamu, cukup diingat saja, tidak perlu dihitung. Kemudian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri nikmat itu, syukuri, niscaya aku akan menambahnya. Allah tidak memerintah kita untuk menghitung nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, karena Allah tahu kalau kita memaksa untuk menghitung,
masing-masing nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan mampu. Ketidakmampuan kita ini adalah menunjukkan bahwa kita al-faqir. Sedangkan Allah itu adalah al-ghani. Allah adalah al-ghani wa antumul fuqara, sedangkan kita adalah al-faqir. Makanya di antara adab para ulama-ulama kita dan penting untuk kita tiru, beliau-beliau setiap menganggit karya, maka ketika mencantumkan nama biasanya di depannya diberi nama al-faqir. Al-faqir ila rahmati rabbih, namanya fulan bin fulan. Tidak pernah ketika membuat sebuah karya kemudian al-ghani misalnya, apalagi diberi nama al-ghani. Jarang saya menemukan orang bernama al-ghani. Kalaupun terpaksa diberi nama al-ghani, biasanya itu diberi tambahan abdun di depannya, Abdul Ghani, hambanya zat yang maha tidak butuh atau maha kaya, dengan harapan barangkali nanti hidup rizkinya lancar, kan seperti itu. Maka ini adalah sifat qaimun ghaniyun, adalah zat yang mandiri, tidak butuh kepada siapa-siapapun di antara makhluk-makhluknya Allah. Ada sebuah kisah yang mungkin sangat inspiratif bagi saya sendiri ya. Ada salah seorang kiai dari Nahdlatul Ulama, entah kalau tidak salah Pak Kiai As'ad Syamsul Arifin kalau tidak salah. Suatu ketika beliau makan, kemudian dari piringnya itu jatuh satu butir nasi, seperti itu, satu butir nasi. Lah, beliau itu tanpa segan mengambil satu butir itu kemudian dikembalikan ke piringnya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya itu bertanya, "Wahai Kiai, ini kan cuma satu butir kok diambil? Kan masih banyak, ada ratusan bahkan ribuan butir yang tersisa." Maka beliau mengatakan seperti ini, makhluk Allah itu semua diciptakan punya tugas masing-masing. Salah satunya ya nasi ini. Dan masing-masing butir nasi itu diproses sejak awal dari A sampai Z, itu melalui proses yang sangat panjang. Tujuan akhirnya agar bisa berkhidmah kepada manusia, yaitu dengan dimakan. Bagaimana perasaan satu butir nasi ini seandainya proses A sampai Z sudah dijalani, ketika sudah nyampe di dalam piring ternyata dia dibiarkan jatuh tanpa dimakan. Ini menunjukkan bahwa dalam urusan makan saja kita itu butuh kepada banyak proses, yang mana proses itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Butuh kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang mana itu saling membantu, saling menguatkan satu sama lain, sehingga nikmat sesuap nasi bisa kita rasakan. Dengan nikmat sesuap nasi itu kehidupan kita bisa berjalan dan berlanjut secara istiqomah. Nah, artinya manusia itu memang sangat fakir, berbeda dengan Allah yang qaimun ghaniyun, mandiri dalam segala aktivitasnya. Barangkali untuk yang ghaniyun itu qaimun ghani seperti itu terlebih dahulu. Selanjutnya wawahidun. Wawahidun ini adalah sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat ini kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Bajuri di dalam Hasyiah Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, beliau mengatakan mabahatul wahdaniyat asyrafu mabahithi hadzal fan. Pembahasan sifat wahdaniyat ini merupakan pembahasan inti dari ilmu tauhid. Mengapa demikian? Ya karena memang ajaran agama-agama samawi sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa ya memang ajaran tauhid. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu harus punya sifat wahdaniyat. Allah harus punya sifat yang esa. Makanya ulama ahli bahasa itu memang membedakan ya, ada lafadz wahidun, ada lafadz ahadun. Mal farqu bainahuma bainal wahid wal ahad? Kalau kita sering mendengar utamanya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau ahad itu artinya esa. Kalau esa itu maka
satu yang tidak ada dua, tiga dan selanjutnya. Satu namun tidak ada lanjutannya. Berbeda dengan wahid. Kalau wahidun itu ada itsnain, salas, arba dan seterusnya. Kalau satu itu ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Kalau esa itu ya esa, sama seperti tunggal, maka tidak ada kelanjutannya. Makanya beberapa ulama itu berpendapat ketika memberikan sifat kepada Allah, ya yang afdol, yang utama itu pakai ahad. Sama seperti di poin-poin daripada 5 sila di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak menggunakan ketuhanan yang Maha Satu. Kan bisa saja kita menggunakan ketuhanan yang Maha Satu, tapi kan kalau satu itu ada dua, ada tiga dan seterusnya. Nah, kalau apa namanya, ini kameranya hidup ya, tetap tidak hidup ya. Kok ada pengaturan munculkan kamera, ini punya saya, ada pengaturan munculkan kamera. Pun saya lanjutkan. Al-farqu bainal wahid wal ahad itu adalah kalau wahid itu ada itsnain, tsalatsa dan seterusnya. Kalau ahad itu sudah selesai di ahad. Maka ulama ada yang mengatakan yang afdol itu adalah menggunakan ahad. Tapi ya tidak apa-apa menggunakan wahid, karena di dalam Al-Qur'an Allah sendiri memang menggunakan wahid. Misalnya ketika di ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim, misalnya itu kan menggunakan wahid. Maka tidak apa-apa juga menggunakan wahid. Wahdaniyat itu adalah keesaan yang mana sifat ini akan menolak semua paham-paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu entitas. Seperti paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah trinitas, atau Tuhan itu sangat banyak, misalnya seperti dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu dengan menggunakan konsep sifat wahdaniyat, maka seluruh sifat-sifat yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu itu akan tertolak. Nah, sifat wahdaniyat ini memang dideklarasikan oleh Allah sendiri, qul huwallahu ahad, dan di beberapa ayat yang lain Allah menyatakan bahwa beliau itu la syarikah, tidak ada sekutu baginya, memang sendirian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu nanti menggunakan sifat wahdaniyat ini untuk menolak beberapa kam, baik yang muttasil ataupun yang munfasil, kan seperti itu di dalam kitab fikih. Artinya ketika Allah itu dikatakan esa, seluruh zat, sifat dan af'alnya Allah itu ya esa, tidak bisa dikatakan dua, tiga atau lebih daripada semua itu. Ulama sebagaimana konsep-konsep yang sudah masyhur kita dengar bahwa sifat wahdaniyat ini bisa menolak kam muttasil ataupun kam munfasil. Kam muttasil itu adalah bilangan intrinsik, artinya ada komponen-komponen lebih dari satu, baik di dalam zat, sifat ataupun af'al. Contoh zatnya Allah yang intrinsik kam muttasil, dikatakan bahwa Allah itu punya bagian-bagian, misalnya Allah punya kepala, punya tangan, seperti manusia, organ tubuh yang membentuk satu komponen sehingga disebut Tuhan yang bernama Allah. Nah, maka itu ditolak dengan adanya sifat wahdaniyat kam muttasil yang zat, itu ditolak. Allah tidak punya bagian-bagian atau organ-organ yang membentuk satu kesatuan Tuhan. Itu tidak bisa. Kemudian kam muttasil yang sifat, contohnya yang sifat itu mengatakan bahwa Allah punya dua sifat yang sama. Ada sifat wahdaniyat satu, ada sifat wahdaniyat dua, dan seterusnya. Allah punya dua ilmu, ilmu satu, ilmu dua, dan seterusnya. Itu tidak bisa diterima. Atau di dalam af'al, Allah punya perbuatan-perbuatan di luar Allah. Artinya ketika membuat langit dan bumi, langit diangkat oleh Allah tanpa ada tiang-tiang. Allah itu menggunakan perbuatan-perbuatan di luar daripada perbuatan Allah. Maka itu tidak diterima. Begitu juga kam munfasil, yaitu
bilangan ekstrinsik, bilangan-bilangan lebih dari satu yang sifatnya eksternal, baik dari zat, sifat ataupun af'al, itu juga ditolak. Misalnya yang zat, ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada Allah satu, ada Allah dua. Kalau bahasa sekarang di cloning, Allahnya itu di fotokopi sehingga ada Allah satu, Allah dua, dan kedua-duanya sama-sama hebat misalnya, maka ditolak. Mumfasil yang semacam itu secara dzatiyah itu ditolak. Ataupun yang sifat, bahwa sifat yang sama itu menandingi sifat Allah, ada sifat ilmu di luar ilmunya Allah, yang mana sifat ilmu itu sama kuatnya, sama luasnya, sama hebatnya dengan sifat ilmu Allah, itu ditolak. Ataupun di dalam af'al, kamunfasil fil af'al, perbuatan di luar perbuatan Allah yang memberikan efek kepada alam semesta. Kalau kita kenal di dalam kitab tauhid misalnya, makan itu bisa mengenyangkan, minum bisa menyegarkan, pisau bisa memotong, api bisa membakar. Itu adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan Allah yang bisa memberikan efek kepada alam semesta, itu juga ditolak. Jadi ini adalah sifat wahdaniyat Allah yang betul-betul menjaga keesaan Allah, baik secara dzati, sifati ataupun af'al. Jadi semuanya Allah itu Maha Esa. Kemudian seperti yang dikatakan tadi itu qaimun ghani, maha mandiri, tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, minta maaf sebentar, Ustaz. Ini Ya. bisa minta tolong hidupkan kameranya, Ustaz. Ini saya coba nyalakan ya. Oke. Supaya terus gimana? menarik perhatian. Bisa hidup apa enggak? Belum, Ustaz. Belum. Sepertinya kalau pengikut tidak nyampe 1000 itu memang tidak bisa ya. Punya saya belum nyampe 1000. Dan saya sudah sampaikan ke pengurus ACS, itu katanya nggak apa-apa. Oh, enggak, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz. Oke, lanjutkan Iya. aja. Belum bisa tersambung ya. Mohon maaf ya. Oke. Ya, Ustaz. Ya nanti diedit fotonya saya saja sudah ditampilkan gitu. Oke, silahkan dilanjutkan. Adapun dalil daripada sifat wahdaniyah, kenapa Allah dikatakan Esa? Ya sering sudah ya kita mendengarkan bahwa kalau ada secara nakli ya qul huwallahu ahad, itu sudah sangat kuat. Kemudian kalau secara akli, kalau ada dua Tuhan, kemudian kekuatannya sama, potensinya sama, maka itu pasti nanti tengkar Tuhannya. Kemudian yang Tuhan A mau buat keju, yang Tuhan B mau rasa coklat, sehingga gak jadi-jadi. Ini mirip-mirip perkataan Sayyidina Umar kalau tidak salah waktu itu di Saqifah Bani Sa'idah, ketika terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Ansor, siapa yang akan menjadi khalifah pengganti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu usulan waktu itu, minna amirun wa minkum amir. Ya sudah, dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Maka waktu itu Sayyidina Umar kalau tidak salah yang tidak menerima. Dia mengatakan tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu masa, dalam satu periode tidak mungkin ada dua pemimpin. Sedangkan periode ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu adalah la awwala lahu wa la akhira lahu, kan seperti itu. Selama-lamanya tidak ada batas, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Maka selama itu pula tidak akan ada Tuhan yang menandingi, tidak akan ada dua Tuhan. Karena seandainya ada dua Tuhan, niscaya alam semesta tidak akan tampak seperti yang ada seperti saat ini. Itu terkait dengan sifat wahdaniyat. Kemudian terakhir masalah sifat hayat. Sifat hayat di sini hayyun, dari nazam yang disampaikan barusan, hayyun, bahwa Allah itu harus hidup. Karena memang kalau mati itu aib ya, sering yang namanya kematian itu adalah aib. Contoh misalnya gimana kabarnya fulan yang hebat itu, fulan yang kaya itu, fulan yang perkasa punya kekuasaan itu, oh ternyata sudah mati. Wah, kan langsung aibnya. Oh sudah mati ternyata yang hebat itu. Oh sampean yang beli ikan yang mahal, ikan hias itu kan mahal itu, gimana? Oh sudah mati ya. Nah, kalau sudah mati ketika dibeli harga 10 juta, kalau sudah mati digoreng ya tidak akan laku harga 50.000 kan.
Begitu juga hal-hal lain yang pernah hidup kemudian mati, itu biasanya apa namanya akan ada perubahan. Nah, di sini maka Tuhan kita yang kita yakini sebagai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka perlu punya sifat yaitu hayat, hidup. Dan hidupnya Allah itu kidam serta bako. Hidupnya Allah itu tidak ada permulaan, hidupnya Allah itu tidak ada akhir. Hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidupnya manusia. Hidupnya Allah itu tidak sama dengan kehidupan semua makhluk. Kalau kita hidup misalnya butuh makan, butuh minum. Kalau kendaraan itu butuh BBM. Kalau tanaman itu butuh disiram, butuh dipupuk. Semua yang hidup itu butuh semacam itu. Adapun hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehidupan yang tidak sama. Jangankan tidur, ngantuk pun itu tidak ada. Kan sudah ditegaskan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak pernah ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Jangankan Allah, malaikat saja itu adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan, la akla wala syurba wala, tidak makan, tidak minum, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan lain sebagainya. Maka kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan makhluk. Adapun kita makhluk itu hidup, iya hidup, tapi hidupnya kita kan juga kekal, tidak ada akhir. Meskipun di dunia itu mati, itu kan bukan mati secara hakikat, itu hanya pindah alam ke alam barzah, pindah lagi ke alam akhirat, kemudian pindah lagi imma ilal jannah wa imma ilan nar, baik ke surga ataupun ke neraka, kemudian di dalamnya khalidina fiha abada, kan seperti itu. Itu menggunakan kata khalid, artinya kekal, dan abadi selama-lamanya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kehidupan kita yang mungkin kekal berdasarkan teks-teks Al-Qur'an tadi, itu adalah kekal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekal secara dzati. Adapun Allah Subhanahu wa taala secara dzatinya itu memang kekal, tidak mungkin, mustahil untuk bisa mati. Berbeda dengan kita yang boleh saja Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak membuat kita mati, dan matinya itu bukan berpindah alam, betul-betul mati dari wujud menjadi adam, seperti itu. Memang betul-betul tidak ada sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala hidup itu adalah kehidupan yang abadi, yang memang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Karena seandainya Allah sebagai sumber power kekuatan, sumber daripada segala-galanya itu mati, niscaya apa artinya daripada dunia alam semesta ini? Makanya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mungkin mati, mustahil Allah itu mati. Ibarat tapi ini makhluk ya. Kalau makhluk kita tahu bahwa lampu-lampu yang hidup di malam hari, ini adalah karena ada kekuatan yang itu disambungkan melalui kabel-kabel ke ke pusat-pusat aliran listrik, ke PLTU dan lain sebagainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber daripada sumber yang hidup, maka tidak mungkin untuk mati. Seandainya Allah mati, maka niscaya semuanya akan mati. Seandainya PLTU-nya itu mati, maka niscaya semua yang ada di pelosok-pelosok itu mati. Nah, maka Allah maha hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mati, dan kehidupan Allah tidak mungkin sama dengan kehidupan makhluk. Barangkali seperti itu saja pengantar dari kami terkait waqaimun wa wahidun wahai. Adapun separuh bait selanjutnya bisa dilanjutkan pekan ke depan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada host yang bertugas. Oke, terima kasih kepada Ustadz Husin Bahri, penjelasan yang sangat-sangat spektakuler dan juga sangat berinci tentang semuanya. Mungkin sebelum kita beralih kepada segmen pertanyaan, yang mana nanti kami sebagai host akan memberikan kesempatan bagi semua penonton live streaming ACS untuk bertanya, tapi dengan syarat harus mengetikkan kata password di kolom komentar, yang mana setelah mengetikkan nanti mungkin kami akan angkat pertanyaan tersebut dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Sebelum kami beralih kepada segmen pertanyaan,
kami akan ringkas sedikit atau menjelaskan sedikit tentang penjelasan yang beliau jelaskan barusan. Beliau menjelaskan tentang sifat qaim, kemudian ghani, wahdaniyah, dan hayyun. Ghani, qaim. Qaimun yang beliau jelaskan itu adalah Allah itu merupakan zat yang super mandiri. Tapi mandiri yang Allah berikan ini bukan tidak seperti gambaran mandiri yang manusia miliki. Mandiri yang Allah miliki ini memang totalitas mandiri. Allah tidak membutuhkan kepada hal lain, begitu juga hal lain harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, mandiri yang manusia miliki adalah mandiri yang secara tidak langsung pasti juga membutuhkan kepada hal lain. Beliau kasih contoh tadi seperti baju, yang mana baju ini kalau misalnya kita pengen mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan baju maka akan banyak sekali. Kemudian juga ghani. Ghani itu adalah sifat tidak butuh Allah kepada makhluk, dan sebaliknya makhluk pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat ghani ini connected atau berkaitan, memiliki relasi dengan sifat qaim itu sendiri. Kemudian juga sifat wahdaniyah yang artinya esa, Allah itu esa. Esa yang mana tujuan sifat wahdaniyah Allah ini untuk menolak kam-kam yang akan bersambung pada Allah, baik itu kam muttasil ataupun kam munfasil. Yang mana beliau NB sendiri atau ada tambahan sendiri juga di dalam kitab Tuhfatul Murid, bahwasannya pembahasan tentang wahdaniyah ini merupakan asyraful mabahis hadal fan, yang merupakan pembahasan yang sangat paling mulia atau pembahasan yang sangat intens mengenai ilmu tauhid itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah sifat hayyun, yang mana Allah itu harus hidup karena mati itu pasti berkaitan dengan aib, dan tak mungkin Allah itu mati, dan pastinya Allah itu harus hidup. Mungkin kita akan beralih kepada segmen pertanyaan. Kepada para penonton kami beritahu lagi, bagi para penonton yang ingin menanyakan pertanyaan, caranya adalah dengan mengetikkan kata password di kolom komentar, yang mana nanti kami akan angkat pertanyaan dan penonton bisa menanyakan langsung pada narasumber. Baiklah, kami berikan kesempatan kepada penonton yang ingin menanyakan kepada narasumber, harap menuliskan kata password di kolom komentar. Kata tanya, maaf kami ulangi. Kepada para penonton yang ingin bertanya kepada narasumber, harap mengetikkan kata password tanya di kolom komentar, yang mana nanti kami akan angkat pertanyaan penonton dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Sekali lagi, bagi penonton yang ingin menanyakan kepada narasumber, kami berikan kesempatan dengan cara mengetikkan kata tanya, yang mana nanti kami akan angkat pertanyaan penonton dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Baiklah, kesempatan kami berikan kepada penonton. Sekali lagi, dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, mengetikkan kata tanya di kolom komentar, yang mana pertanyaan nanti akan kami angkat dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Mungkin tidak ada ya. Mungkin kami akan lanjutkan ringkasan tadi mengenai sifat qaim. Sifat qaim yang Allah miliki dan juga yang beliau jelaskan tadi. Al-Quran banyak menyindir atau banyak juga menyinggung atau mendeklarasikan bahasanya beliau. Bahasanya Allah itu sering mendeklarasikan dalam Al-Quran dirinya sendiri menggunakan lafaz khalaqa dan ja'ala. Yang mana hal ini, kalau misalnya kita secara insani atau manusiawi menalarnya, ini hal yang sangat-sangat tidak wajar. Tapi ini merupakan kepastian yang harus Allah jelaskan kepada manusia, karena Allah itu zat yang super mandiri. Kemudian kami berikan lagi kesempatan kepada penonton. Bagi penonton yang ingin bertanya, harap menulis password tanya di kolom komentar, maka nanti pertanyaan akan kami angkat dan penonton langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Baiklah, penonton yang mau bertanya.
nampaknya tidak. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan kepada penonton untuk menambah kekuatan akidah kita nih ya. Kan berhubung di luar sana banyak orang yang semakin tergoncang akidahnya. Mungkin Ustadz ada hal-hal yang ingin disampaikan, Ustadz? Di dalam masalah akidah ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil di dalam kitab beliau Al-Ma'man Minad Dhalalah itu menyampaikan sebuah penjelasan dan penting untuk kita ketahui bersama, bahwa ketika membahas lafadz di dalam suratul Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin banyak orang bertanya, di situ kan yang diminta adalah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah berupa jalan yang lurus. Sedangkan kita kan sudah masuk agama Islam, kita sudah mendapatkan hidayah, yaitu berupa hidayah terbesar kita memeluk agama Islam, meyakini Allah Esa, kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW beserta apa yang beliau bawa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok masih diulang-ulang permintaan ini, bahkan menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak baca ihdinas siratal mustaqim atau tidak membaca Fatihah, sholat kita itu tidak akan sah. Dan bahkan suratul Fatihah ini diulang-ulang di setiap rakaatnya, seakan-akan menjadi bagian dari sholat itu sendiri. Tiap rakaatnya itu membaca Fatihah. Artinya minimal 17 kali kita membaca suratul Fatihah, dan 17 kali di dalam sehari kita meminta untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum itu kalau masih membaca Fatihah di luar sholat, ketika tahlil, ketika majlis, ketika sholawatan dan lain sebagainya. Beliau mengatakan seperti ini, kenapa hidayah itu terus kita minta, padahal hidayah terbesar itu sudah kita dapatkan, yaitu hidayah berupa Islam. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud permintaan hidayah padahal sudah mendapatkan hidayah Islam adalah meminta thubutul hidayah, meminta tetapnya hidayah, tidak tercerabut dari hati kita. Nah, karena keimanan itu rentan tercerabut dari dalam hati. Makanya di beberapa kesempatan Rasulullah pernah menjelaskan akan datang sebuah zaman di mana ketika pagi hari orang beriman, sore harinya sudah kafir. Ketika sore hari masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Nah, kita tidak tahu apakah iman yang ada di dalam hati kita itu sudah kokoh, mengakar kuat, atau sebenarnya iman di dalam hati kita itu tidak kuat-kuat amat. Artinya terkena hempasan angin yang sahdu saja sudah tercerabut akar-akarnya. Makanya permintaan itu harus terus diulang-ulangi, karena ini masalah akidah. Masalah akidah itu bagaikan pondasi rumah sebagai syariat. Rumah syariat itu kalau tidak ada pondasinya, maka terhempas sedikit saja itu bisa langsung roboh. Nah, sedangkan akidah, yang mana akidah itu merupakan pondasi, maka kekuatannya harus terus dikuatkan, ditingkatkan, di-upgrade bahasanya kalau sekarang. Cara mengupgrade-nya adalah dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, meminta penguatan hidayah di setiap waktu, di sepanjang waktu. Itu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil di dalam kitab beliau Al-Ma'man Minad Dhalalah. Mungkin kami akan tanyakan lagi kepada penonton. Bagi setiap penonton yang ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber, langsung dengan cara mengetikkan password tanya di kolom komentar, maka akan kami angkat pertanyaannya dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Baiklah penonton, ada yang ingin bertanya?
Tampaknya tidak ada. Mungkin kalau misalnya tidak ada, Ustaz, kami punya sedikit pertanyaan, Ustaz. Mengenai sifat mukhalafatul lil hawadis nih. Ulama mengkonsep bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berarti tidak sama dengan makhluk-makhluknya gitu. Secara tidak langsung juga Allah banyak mendeklarasikan dalam Al-Qur'an atau juga menyebutkan bahwasanya memang zatnya itu tidak sama dengan hawadis. Tapi Ustaz, kenapa dalam Al-Qur'an diksi yang Allah bawakan itu menggunakan hal-hal yang sifatnya menyamai kepada makhluk? Seperti contoh Allah tuh sering menyebutkan tangan dalam Al-Qur'an, juga banyaklah yang pokoknya itu sama dengan makhluk. Kenapa kok seandainya ada sifat mukhalafatul lil hawadis, Allah ini memang mengatakan saya ini berbeda dengan makhluk-makhluk kok, tapi kok kenapa dalam Al-Qur'an ini masih menyebutkan hal-hal yang sifatnya sama kepada makhluk, Ustaz? Mungkin Ustaz tahu jawabannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tidak terlalu mendalami masalah itu, cuma ada jawaban daripada siapa beliau mufassir Syekh Asy-Sya'rawi ketika membahas ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Itu kan erat kaitannya dengan pembahasan ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwasanya di antara ayat-ayat mutasyabihat itu ada awailus suwar, ayat-ayat di permulaan surat, ada Yasin, Toha, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra dan lain sebagainya. Dan kebanyakan ulama itu ketika menafsiri ayat-ayat yang mutasyabihat itu setidaknya menggunakan dua pendekatan. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Pendekatan tafwid ini dipakai oleh ulama-ulama salaf biasanya. Tafwid itu fawwada yufawwidu, memasrahkan total kepada Allah sudah. Biasanya dikatakan wallahu a'lam bimuradih, seperti itu ya. Wallahu a'lam bimuradih. Ketika ditanyakan yadullah fawqa aydihim, apa ini maksudnya yadullah fawqa aydihim? Maka ulama-ulama salaf biasanya ya yadnya Allah. Apa yadnya Allah? Wallahu a'lam bimuradih, seperti itu. Nah, cuma pendekatan tafwid ini biasanya kurang memuaskan kepada orang-orang yang bertanya. Orang-orang yang bertanya itu kurang puas. Nah, maka ada pendekatan takwil yang biasanya dipakai oleh ulama-ulama khalaf, yaitu dengan mentakwil. Misalnya yadullah fawqa aydihim ditakwil dengan qudratullah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan makhluk misalnya. Lah, secara global Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan setiap huruf, bahkan setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu Allah pasti memiliki maksud dan tujuan. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan seperti itu. Adapun tujuan Allah di dalam menyusun kata-kata misalnya di dalam Al-Qur'an sedemikian rupa itu, baik kita paham atau tidak paham, itu pasti ada tujuannya. Sama seperti kata-kata sandi yang dipakai oleh tentara-tentara, misalnya intelijen, itu biasanya punya kata sandi. Kata sandi itu kalau didengar oleh orang biasa, itu seakan-akan biasa. Tapi kalau didengar oleh orang yang memang mengetahui apa maksud daripada kata sandi itu, maka terkadang itu erat kaitannya dengan hidup dan mati. Contoh, kata kijang misalnya atau harimau. Kalau didengar oleh orang yang tidak mengerti, ya biasa-biasa saja, ada kijang, ada harimau. Tapi bagi orang yang memang intelijen, kata sandi itu terkadang berkaitan dengan hidup dan mati. Kalau sudah ada kata harimau, berarti ada musuh akan membunuh misalnya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Asy-Sya'rawi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka menanggapi ayat-ayat mutasyabihat itu pasti ada
maksud yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, baik kita memahami ataupun belum bisa memahaminya. Adapun cara memahaminya itu sudah diberikan penawaran melalui konsep tafwid ataupun takwil. Nah, adapun konsep yang ditawarkan oleh saudara-saudara kita di kalangan Salafi Wahabi itu biasanya menggunakan konsep tajsim, langsung dianggap jisim atau organ tubuh. Padahal dikatakan tadi sifat wahdaniyat itu termasuk menolak terhadap mutasil secara zat, yaitu menganggap bahwa Allah itu terdiri daripada organ-organ tubuh, itu sangat ditolak dengan adanya sifat wahdaniyat. Maka kenapa Allah masih menarasikan dengan yadullah fawqa aydihim atau narasi-narasi yang rentan membuat tasyabuh? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab dengan berbahasa Arab di masanya. Maka Al-Quran itu harus baligh, bahasanya itu harus baligh sehingga bisa dipahami oleh orang-orang Arab di masa itu. Kemudian apakah orang Arab di masa itu tidak paham? Kalau generasi salaf paham semua itu. Nah, cuma akan muncul akhir-akhir ketika ayat-ayat mutasyabihat. Maka yang kedua, apa tujuan adanya ayat-ayat mutasyabihat itu? Ya memang untuk menguji siapa yang betul-betul beriman, sehingga ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat itu tawakuf, dia menahan diri, berdiam diri, tidak mengikuti hawa nafsu yang melenceng sehingga pemahamannya itu rentan membawa kesesatan. Sehingga ketemu siapa yang membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, siapa yang membaca Al-Quran dengan hati yang tidak jernih. Selanjutnya ini menjadi satu kajian di dalam agama Islam, utamanya di dalam masalah akidah. Tentu ini menjadi kajian tersendiri untuk pengembangan khazanah keilmuan agama Islam. Dan tentu Allah punya tujuan yang terbaik. Kenapa kok lafaz-lafaz yang dipakai di dalam Al-Quran rentan membuat tasyabuh, memunculkan tasyabuh, tidak paham kepada orang-orang yang memang tidak diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.